Nah, jadi untuk apapun di level apapun yang namanya match fixing, prinsipnya adalah zero tolerance. Artinya apa? Hukumannya adalah larangan beraktivitas di sepak bola seumur hidup. Lifetime ban. Oke, balik lagi di Gocek, Bung Toel. Kali ini masih seputar isu pengaturan skor, isu yang sedang menjadi topik paling hangat di publik sepak bola nasional. Komdis PSSI sudah menjatuhkan hukuman kepada 5 pemain Perserang yang dinyatakan terbukti terlibat dalam pengaturan skor. Ada hukumannya berbeda-beda, ada gradasi dari 5 tahun, 4 tahun, 3 tahun, sampai 2 tahun. Begitu juga sanksi dendanya juga berbeda-beda terhadap masing-masing kelima pemain tersebut. Nah, kali ini Gocek Bung Toel, saya mau sharing pandangan, opini saya, pengetahuan saya tentang prinsip hukuman sepak bola, penegakan hukuman sepak bola kepada pihak-pihak yang terlibat di pengaturan skor atau match fixing. Jadi yang saya tahu, entah yang Komdis tahu, karena dasarnya mungkin Komdis menggunakan kode disiplin, hanya sekedar kode disiplin mungkin, tapi soal pengaturan skor match fixing ini kan menjadi concern global, menjadi concern FIFA maupun menjadi concern dari konfederasi. Dan kalau kita adalah AFC, dan berdasarkan pengetahuan yang saya tahu, prinsip terhadap match fixing itu kan adalah zero tolerance. Jadi tidak ada toleransi. Zero tolerance. Artinya apa? Konsekuensinya apa? Kepada para pihak yang terlibat dalam pengaturan skor atau match fixing, hukumannya adalah zero tolerance. Artinya apa? Hukuman seumur hidup. Larangan beraktivitas di sepak bola seumur hidup. Itulah yang saya tahu berdasarkan materi yang pernah saya dapat dari AFC maupun UEFA, dan juga mungkin sirkular-sirkular yang diberikan oleh konfederasi. Nah, jadi untuk apapun di level apapun yang namanya match fixing, prinsipnya adalah zero tolerance. Artinya apa? Hukumannya adalah larangan beraktivitas di sepak bola seumur hidup. Lifetime ban. Itu istilahnya. Jadi pertanyaan saya, jika memang seperti itu disodorkan oleh Perserang, ada dugaan bukan hasil penyelidikan dari PSSI sendiri, lalu Komdis menyelidiki, menganalisis, dan kemudian membuktikan ada pelanggaran atau ada bukti bahwa itu adalah match fixing, pengaturan skor. Yang saya bingung itu gradasi itu hukumannya. Padahal kalau yang saya tahu, yang namanya match fixing, hukumannya itu adalah, konsekuensinya itu adalah zero tolerance atau prinsipnya zero tolerance, yang artinya hukuman larangan aktivitas sepak bola seumur hidup. Itu yang saya tahu. Jadi saya mau share ke teman-teman, karena match fixing, pengaturan skor di sepak bola adalah hal yang tabu. Jadi hal yang tidak bisa ditolerir, sehingga harus langsung penerapan hukuman atau konsekuensi yang paling keras, yaitu larangan beraktivitas seumur hidup di sepak bola. Itu terkait komentar saya, sharing pandangan saya terhadap hukuman yang dijatuhkan kepada 5 pemain itu. Tapi saya juga mau bilang bahwa dalam penyelidikan kasus match fixing pengaturan skor, jangan hanya sekedar menjatuhkan hukuman kepada 5 pemain Perserang itu lalu dianggap seolah-olah selesai. Apalagi sebelumnya ada tuduhan juga, dugaan kepada pelatih Putut Wijanarko yang kemudian oleh Komdis dinyatakan tidak terbukti pengaturan skor, tapi sudah terlanjur ada image negatif yang menempel pada sosok pelatih Putut Wijanarko. Jadi ada pencemaran nama baik dari tuduhan awal yang kemudian dianulir oleh Komdis karena tidak terbukti adanya pengaturan skor. Itu yang pertama. Yang kedua itu tadi, jangan hanya sekedar berhenti dengan menghukum pemain. Karena harusnya dilihat juga bahwa match fixing ini adalah
kejahatan yang organized crime. Ada yang mengorder, ada yang memerintahkan gitu loh, ada yang menawarkan. Nah, sosok yang menawarkan, memerintahkan kepada pemain atau yang bekerja sama dengan pemain inilah yang harusnya diusut, diungkap siapakah yang bersangkutan itu dan bagaimana jaringan-jaringannya. Itu yang harusnya jadi pekerjaan rumah PSSI yang belum selesai. Jangan seolah-olah dengan menghukum 5 pemain terserang itu, pekerjaan atau PSSI terhadap sikap PSSI terhadap pengaturan skor sudah selesai. Padahal yang ditunggu oleh publik bola adalah siapa yang memberi order. Dan jika yang memberi order itu adalah orang-orang di lingkungan sepak bola atau istilahnya football family, yaitu juga harus dikenai penegakan hukum sepak bolanya. Harus diungkap siapa dia, karena nggak mungkin itu hubungan komunikasi tawar-menawar, penawaran atau order itu terjadi oleh para pihak, misalnya pemain dengan orang yang tidak dikenal. Pasti mereka adalah para pihak yang saling mengenal. Nah, kalau saling mengenal ya harus diungkap, diusut. Itu yang ditunggu oleh publik bola. Sehingga kemudian pengusutan match fixing ini, pengaturan skor ini tuntas. Nggak setengah-setengah, nggak basa-basi, nggak seolah-olah gitu loh. Karena kalau pemain sih udah pasti itu udah jadi korban paling korban gitu loh. Sebodoh-bodohnya pemain, mohon maaf seperti saya bilang. Karena apalagi dia masuk area yang sangat ditabukan, yaitu match fixing, zero tolerance. Nah, itulah yang kita tunggu. Siapa yang terlibat dengan para pemain itu berkomunikasi, memberikan order, memberikan penawaran atau negosiasi dan sebagainya. Itu harus diungkap, karena kalau mereka adalah dari kalangan football family, entah itu mantan apapun dari pelaku-pelaku sepak bola, ya harus dikenai juga penegakan hukum sepak bolanya, yang prinsipnya adalah zero tolerance. Terakhir saya juga mau bicara tentang wasit, tentang kesalahan-kesalahan wasit. Cuma jangan terlalu naif, seperti pernah saya bilang, bahwa mereka adalah wasit-wasit senior, lalu kesalahan-kesalahan yang bikin terbelalak karena sangat mengagetkan, kesalahan-kesalahan yang misalnya pelanggaran di dalam ditarik keluar, itu kan bukan hal yang excuse tentang ini human error, ini hanya sekedar teknis. Menurut saya harus ditelusuri lebih lanjut. Kenapa wasit senior yang bersangkutan itu bisa melakukan kesalahan keputusan yang senekat, sebelgi itu. Itu menurut saya penting. Jadi jangan berhenti sekedar hukuman-hukuman pada wasit, pada pemain, tapi ditarik yang lebih luas. Karena menurut saya ini nggak sesederhana itu, sehingga kemudian penyelidikan, pengusutannya, PSSI, penegakan hukum sepak bolanya nggak boleh naif. Bahwa kalau ada yang dibawa ke ranah hukum positif dilaporkan kepada aparat institusi kepolisian, ya silakan saja, tentu dengan pasal yang berbeda, misalnya penyuapan dan lain sebagainya. Tapi dari aspek sepak bolanya jangan lupa, penegakan hukum sepak bolanya jangan lupa. Jangan berhenti di pemain, jangan naif bahwa ini human error wasit, karena ini semuanya adalah tentang kinerja wasit yang sangat buruk. Dan ini catatan juga bagi kinerja komite wasit, yang artinya kurang aware pada perilaku wasit-wasit yang menjadi bawahannya, yang menjadi stafnya untuk melaksanakan pekerjaan sepak bola sebagai wasit. Itu catatan saya terkait isu terakhir yang sedang hangat tentang pengaturan skor. Sekali lagi saya mau bilang, jadi solusi bukan polusi sepak bola, dan tetap digocek Bung Toel.